Kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun pokok pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Andini Embunsari. Baiklah, soal yang pertama, mengapa manusia harus taat kepada aturan? Karena setiap manusia menginginkan hidup yang damai, tentram, dan bahagia. Untuk mendapatkan itu semua, kita harus mentaati aturan yang ada. Jika kita taat kepada apapun selagi itu baik dan jelas arahnya, maka apa yang kita dapatkan itu akan baik pula akibatnya. Namun sebaliknya, jika kita taat kepada yang buruk, maka akan mendapatkan hasil yang setimpal dengan apa yang telah dikerjakan. 2. Berikan ilustrasi apa yang terjadi jika manusia tidak taat aturan. Seandainya pengendara transportasi lalu lintas tidak menaati peraturan yang telah dibuat, maka akan terjadi kecelakaan. Contohnya adalah pada saat banyak pengendara melanggar lampu lalu lintas, maka akan merugikan diri sendiri dan orang lain, bahkan menelan korban jiwa. Begitu juga ketika kita melanggar. 3. Tuliskan dalil ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan manusia harus taat kepada aturan. Surah An-Nisa ayat 59 yang mempunyai arti, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnah Nabi SAW. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 7144 yang mempunyai arti, wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada atasan, baik ketika dia suka maupun tidak suka, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun menaatinya. Dan kemudian materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh Suhendri dan Deval. Oke, mengapa manusia harus berkompetisi dalam kebaikan? Karena melakukan kebaikan itu tidak boleh ditunda-tunda, harus segera dikerjakan. Untuk berbuat baik, hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Kesiagapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. 2. Berikan sebuah ilustrasi apa yang terjadi jika manusia tidak mau berkompetisi dalam kebaikan. Yaitu ilustrasi seorang siswa yang berkompetisi dalam menuntut ilmu, namun menggunakan cara yang salah, yaitu mencontek. Pada akhirnya perilaku siswa ini akan ketahuan, yang pada akhirnya akan dikucilkan temannya dan tidak ada yang percaya lagi. Tuliskan dalil ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan manusia berkompetisi dalam kebaikan. Dan kami telah diturunkan kepada Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk tiap-tiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang sekiranya Allah menghendaki. Niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal sebelum datang berbagai fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita,
Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan suatu bagian dari dunia ini. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Zaki. Yang pertama, tekan. Yang pertama, mengapa manusia harus bekerja keras? Karena sudah menjadi kewajiban manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya. Seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat, tidak semata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, melainkan juga harus memikirkan kepentingan kehidupannya di dunia. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, wajiblah seorang muslim untuk bekerja keras. Kedua, berikan sebuah ilustrasi apa yang terjadi jika manusia tidak mau bekerja keras. Jika manusia tidak mau bekerja keras, maka apapun yang dia inginkan dan dia cita-citakan akan susah untuk digapai dan hanya menjadi angan-angan saja. Yang ketiga, tuliskan dalil ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan manusia harus bekerja keras. Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang memiliki arti, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Hadis yang memerintahkan manusia harus bekerja keras, yaitu dari Miqdad radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak satupun makanan yang dimakan seseorang lebih baik daripada kerja tangannya. Sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil kerja tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Nabila. Hikmah taat kepada aturan. Yang pertama, terciptanya lingkungan yang aman, tentram dan teratur. Yang kedua, hidup menjadi lebih tenang karena terhindar dari kebencian orang lain. Yang ketiga, jauh dari rasa cemas karena merasa melakukan kesalahan. Yang keempat, disenangi oleh semua orang. Yang kelima, lebih terarah dan disiplin untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman. Yang keenam, kita akan diberi kemudahan petunjuk agar berjalan pada arah yang benar dan lurus. Yang kedua, hikmah kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, menjadi seseorang yang selalu berpikir positif. Yang kedua, hidup akan menjadi lebih tenang dan terhindar dari perbuatan yang buruk. Yang ketiga, rasa bangga karena hasil usaha sendiri memuaskan. Yang keempat, terhindar dari penyakit iri, dengki, dan merasa bahagia di atas penderitaan orang lain. Terhindar dari sikap suuzon. Yang ketiga, hikmah bekerja keras. Yang pertama, selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Yang kedua, tidak mudah putus asa. Yang ketiga, disenangi banyak orang karena kita selalu bekerja keras. Selalu bekerja keras menggapai segala sesuatu yang kita inginkan. Baiklah, sekian materi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan. Apakah ada yang ingin bertanya?